Halo teman-teman, yuk kita kembali membaca buku Hal Mengikuti Jejak Kristus karangan Thomas A. Kempis yang diterjemahkan oleh Monsignor J.O.H. Padmaseputra PR. Kali ini kita akan membaca Hal Jalan Kerajaan Salib Suci. 1. Bagi banyak orang, perkataan yang berikut ini agaknya keras bunyinya. Hendaklah menyangkal dirimu sendiri, ambillah salibmu dan ikutilah Yesus. Tetapi lebih keras lagi mendengar perkataan terakhir inilah. Pergilah dari hadapanku, hai laknat, ke dalam api yang kekal. Mereka yang pada saat sekarang dengan suka mendengar dan menuruti sabda tentang salib, nantinya tak akan gentar menghadapi sabda penyiksaan kekal. Tanda salib ini akan tampak di langit apabila Tuhan datang untuk mengadili. Pada saat itu, semua hamba salib yang selama hidup di dunia sini telah menyesuaikan diri dengan yang tergantung pada salib, nantinya akan pergi menghadap Kristus, hakim itu dengan penuh kepercayaan. 2. Dari sebab itu, mengapa kita takut menerima salib yang membuka jalan masuk ke dalam kerajaan surga? Di dalam salib adalah keselamatan. Di dalam salib adalah kehidupan. Di dalam salib adalah perlindungan terhadap musuh-musuh kita. Di dalam salib kita menerima kenikmatan yang melebihi kesedapan dunia. Di dalam salib terdapatlah kekuatan jiwa. Di dalam salib adalah kegembiraan batin. Di dalam salib terdapatlah kebajikan yang tertinggi. Di dalam salib adalah kesempurnaan hidup suci. Tak ada keselamatan bagi jiwa atau pengharapan pada hidup kekal selain di dalam salib. Maka hendaklah kita memikul salib kita dan ikut Yesus, dan kita akan masuk dalam hidup kekal. Dia telah mendahului kita sambil memikul salibnya, dan dia telah wafat disalibkan untuk kita, agar supaya kita juga mau memikul salib kita dan mau mati pada kayu salib. Sebab apabila kita telah mati besertanya, maka kita akan hidup beserta Kristus juga. Dan apabila kita telah menjadi sahabatnya dalam kesengsaraan, kita juga akan menjadi sahabatnya bersama-sama dalam kemuliaan. 3. Sesungguhnya segala-galanya berdasarkan pada salib dan kematian, dan tak ada jalan lain yang menuju ke arah kehidupan dan ketentraman batin yang sungguh-sungguh, selain melewati jalan salib suci dan di jalan pekerjaan tapa sehari-hari. Kemanapun kita pergi, apapun yang kita cari, kita tak akan menemui jalan yang lebih tinggi bila kita mau naik ke atas. Dan tak ada jalan yang lebih aman bila kita mau pergi ke bawah, selain melalui jalan salib suci. Bagaimanapun kita mau mengatur segalanya menurut kehendak dan kebijaksanaan kita, selalu kita akan menjumpai bahan kesengsaraan, suka maupun tidak suka. Demikianlah kita akan selalu menjumpai salib. Kalau tidak menjumpai kesakitan badan, kita akan mengalami penderitaan jiwa. 4. Kadang-kadang kita akan merasa ditinggalkan Allah, lain kali akan merasa pencobaan dari sesama manusia. Dan yang lebih menyedihkan, kita kerap kali akan merasa menjadi beban bagi diri kita sendiri. Namun kita tak akan tertolong oleh apapun juga dan tak akan memperoleh penghiburan sedikit pun, melainkan kita harus bertahan selama Tuhan Allah menghendakinya. Karena Tuhan menghendaki supaya kita belajar menahan pencobaan tanpa penghiburan, supaya kita dengan segenapnya menyerah kepadanya dan karena sengsara menjadi lebih rendah hati.
Tak ada seorang pun yang dapat merasakan sungguh-sungguh kesengsaraan Kristus seperti mereka yang telah mengalami sengsara sedemikian rupa. Maka teranglah bahwa salib selalu bersedia dan menanti kita di mana-mana saja. Kemanapun kita pergi, tak dapatkah kita menghindarinya. Sebab dimanapun kita berada, disitulah kita membawa diri kita, dan selalu kita akan menjumpai diri kita sendiri. Ke arah manapun kita menghadap, entah ke atas, ke bawah, entah keluar, entah ke dalam segalanya kita akan menjumpai salib. Dan pentinglah sangat bila kita di mana-mana bersikap tetap sabar, bila kita ingin mempunyai ketentraman batin dan mau merebut mahkota yang kekal. 5. Bila kita memikul salib dengan suka hati, maka salib akan mendukung kita dan membawa kita ke tempat akhir yang kita inginkan, di mana akan habis segala penderitaan, meskipun tempat itu tak terdapat di dunia ini. Sebaliknya, bila kita memikul salib kita dengan rasa jemu, maka kita akan memberi beban kepada diri kita, bahkan beban yang lebih berat, sedang kita terpaksa juga terus memikulnya. Bila kita meletakkan salib yang kita pikul, niscaya kita akan menemui salib lain yang mungkin lebih berat pula. 6. Apakah kita mengira dapat menghindari barang yang tak dapat dihindari oleh sesuatu makhluk pun juga? Orang kudus manakah di dunia ini yang tidak pernah memikul salib dan mengalami penderitaan? Bahkan Tuhan kita Yesus Kristus sendiri sejam pun tak pernah luput daripada kesengsaraan selama ia hidup di dunia ini. Kristus, demikianlah sabdanya, harus sengsara dan bangkit dari kematian dan demikianlah masuk dalam kemuliaannya. Dan bagaimanakah kita mencari jalan selain jalan kerajaan ini, jalan salib suci? 7. Seluruh hidup Kristus merupakan salib dan siksaan, dan kita mencari istirahat dan kesukaan bagi diri kita sendiri. Sangatlah keliru bila kita mencari sesuatu selain sengsara dan pencobaan. Seluruh kehidupan kita yang fana ini penuh sengsara dan penuh bertaburan salib. Dan semakin maju kita dalam hidup kerohanian, semakin berat salib-salib yang kerap kali kita jumpai. Karena bersamaan dengan kasih, bertambahlah pula kesedihan tentang pembuangan kita ini. 8. Namun orang yang banyak kali menerima pencobaan, masihlah tetap mempunyai kekuatan dan penghiburan. Karena ia merasa dengan memikul salibnya, banyaklah buah yang tumbuh. Sebab oleh karena ia sukarela menyerah kepadanya, berubahlah beban kesengsaraan tadi menjadi kepercayaan atas penghiburan ilahi. Dan semakin banyak daging disiksa, semakin kuatlah jiwa karena rahmat batin. Dan kadang-kadang keinginan untuk sengsara dan kemalangan demikianlah hebatnya supaya dapat menyamai Kristus yang disalibkan, hingga ia tidak mau luput dari kesusahan dan pencobaan, karena ia percaya bahwa ia akan lebih berkenan kepada Allah bila ia semakin banyak menderita baginya. Yang menimbulkan kekuatan dalam daging yang lemah itu bukanlah kekuatan manusia, melainkan rahmat Kristus, hingga manusia dalam semangat kerohaniannya mau menerimanya dan bergembira atas apa yang menurut sifatnya selalu dibenci dan dihindarinya. 9. Bukanlah sifat manusia untuk memikul salib dengan kebeda dan kasih kepadanya, untuk mengajar badannya dan memaksanya untuk takluk, untuk menghindari kehormatan, menderita ejekan dengan gembira, menghinakan diri sendiri dan ingin supaya dihina orang lain, untuk tidak mundur terhadap kemalangan dan kerugian dan tak mengharapkan keuntungan dalam dunia ini. Bila kita bersandar pada diri sendiri, maka tak
adalah kekuatan pada kita untuk berbuat itu semua. Tetapi bila kita percaya kepada Tuhan, niscaya kita akan menerima kekuatan dari surga, dan dunia beserta daging akan tunduk kepada kewibawaan kita. Terhadap setan pun, kita tidak akan takut bila kita mempunyai senjata iman dan bila dikenakan pada kita tanda salib Kristus. 10. Hendaklah kita usaha menjadi hamba Kristus yang baik dan setia, supaya kita, bagaikan orang lelaki, dapat memikul salib Tuhan, juga karena kasih kepada kita telah disalibkan. Hendaklah kita siapkan diri untuk menderita banyak malang dan kesusahan, sebab dimanapun kita berada, kita tetap akan mengalaminya. Dan dimanapun kita sembunyi, kita tak akan luput daripadanya. Memang itu harus kita alami dan tak ada jalan lain untuk menghindari kesukaran dan kesusahan, selain dengan menderitanya. Hendaklah kita dengan kasih minum piala Tuhan, bila kita ingin menjadi sahabatnya dan ingin menerima bagian besertanya. Serahkanlah segala penghiburan kepada Allah, Ia akan memberikannya menurut kehendaknya. Tetapi usahalah untuk menerima segala kesengsaraan dan anggaplah itu sebagai penghiburan yang terbesar. Sebab kesengsaraan di dunia ini tak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang, yang harus kita peroleh sebagai jasa, sekalipun kita harus menderitanya sendirian saja. 11. Bila kita sudah demikian jauhnya hingga pencobaan kita rasakan manis dan nikmat demi kehidupan Kristus, hendaklah kita mengetahui bahwa keadaan kita adalah baik, karena kita telah memperoleh taman Firdaus di dunia ini. Sebaliknya, selama kesengsaraan masihlah kita anggap berat, dan selama kita masih terus berusaha untuk menghindarinya, selama itu keadaan kita masihlah menyedihkan, dan kebencian terhadap sengsara akan selalu mengejar kita dimanapun kita berada. 12. Tetapi bila kita usaha, dan ini adalah sudah sewajarnya, supaya dengan rela mau sengsara dan mati, maka keadaan kita akan menjadi lebih baik dan kita akan memperoleh ketenteraman. Sekalipun kita andaikan beserta Paulus telah dinaikkan pada surga tingkatan ketiga, belumlah kita akan luput daripada segala kesukaran. Yesus bersabda, "Aku akan memperlihatkan kepadanya betapa besar kesengsaraan yang harus dideritanya demi namaku." Demikianlah kita akan menderita sengsara bila kita dengan gembira kasih akan Yesus dan mau mengabdi Yesus untuk selamanya. 13. Semogalah kita patut menderita sesuatu untuk nama Yesus. Betapa besar kehormatan yang akan kita terima, betapa besar kegembiraan bagi segala orang kudus Tuhan Allah, dan betapa besar pula pengaruh kita yang baik ini bagi sesama manusia. Karena banyak yang memuji kesabaran, tetapi sedikitlah jumlahnya yang mau sengsara. Sudahlah menjadi wajib kita dengan suka hati mau menderita sesuatu kesengsaraan, karena banyaklah orang yang mau lebih banyak menderita untuk dunia. 14. Hendaklah kita mengetahui sungguh-sungguh bahwa kita harus hidup penuh tapa, dan makin banyak orang mematikan diri sendiri, makin banyak ia hidup bagi Allah. Tak ada seorang pun dapat memahami perkara-perkara surgawi bila ia tidak menundukkan diri untuk menderita kesukaran bagi Kristus. Bagi Tuhan tak ada sesuatu yang lebih berkenan, dan untuk kita sendiri di dunia ini tak ada sesuatu yang lebih berguna bagi keselamatan kita daripada mau sengsara dengan suka hati untuk Kristus. Dan jika kita harus memilih, kita harus lebih ingin menderita segala sesuatu untuk Kristus daripada merasakan nikmat sedap karena banyak penghiburan. Sebab demikianlah kita lebih menyerupai Kristus dan lebih menyamai segala orang kudus.
Sebab yang merupakan jasad dan kemajuan bagi kehidupan kita bukanlah kemanisan dan penghiburan, melainkan kesanggupan menderita banyak kesukaran dan pencobaan. 15. Andai kata ada sesuatu lain yang lebih baik dan lebih berguna bagi keselamatan manusia daripada sengsara, niscaya Kristus telah memberitahukannya dengan perkataan dan teladan. Tetapi kepada murid-muridnya yang mengikutinya dan semua yang ingin mengikutinya, ia telah menasihatkan dengan terang-terangan untuk memikul salibnya dengan kata-kata, "Jika orang ini mengikuti daku, hendaklah ia menyangkal diri sendiri dan memikul salibnya serta mengikuti daku." Maka setelah kita sudah membaca semuanya dan telah menyelidiki segala sesuatu, semoga inilah yang menjadi kesimpulannya, bahwa kita harus memasuki kerajaan Allah dengan melalui jalan kesengsaraan. Demikianlah pembacaan untuk hari ini mengenai dari buku Hal Mengikuti Jejak Kristus. Selanjutnya kita akan membaca mengenai hal hiburan batin, buku yang bagian ketiga. Terima kasih semuanya telah membersamai membaca kali ini. Bye-bye.